Scene memperlihatkan kepada dua orang remaja yang sedang ngobdar di kafe di daerah Tokyo. Dan kita diperkenalkan kepada dua orang remaja itu, ialah Ken Kaneki yang memakai baju putih. Lalu temannya yang bernama Theo memperlihatkan berita aktivitas makhluk gaul yang sudah memangsa orang-orang di daerah Tokyo. Namun si Kaneki menghiraukan berita itu. Dan scene pun berganti kepada si Kaneki yang sedang ngedate bersama pacarnya di sebuah taman. Jika nama neangan lapak umpri. Ternyata pacar si Kaneki adalah makhluk gaul. Lalu si Kaneki pun kokorobongan minta tolong. Namun tidak ada satu orang pun di taman itu. Dan pacar si Kaneki pun menghampirinya yang sangat lapar dan ingin memakan daging si Kaneki. Dan kemudian scene memperlihatkan kepada si Kaneki yang berada di rumah sakit yang selamat dari serangan makhluk gaul. Lalu dia dihampiri seorang dokter yang dimana operasinya berjalan dengan lancar. Salamet euy. Scene memperlihatkan kepada organisasi KPG Komisi Pemberantasan Gaul. Dan kita akan diperkenalkan kepada ketua dan asistennya yang berambut putih bernama Kisou Arima yang menjadi ketua dari organisasi itu. Dan yang sedang menjelaskan ciri-ciri makhluk gaul ialah asisten yang bernama Kotaro Amon. Scene memperlihatkan si Kaneki yang sedang memakan makanan manusia. Namun dia tidak merasakan lezat dan nikmatnya makanan itu. Dikarenakan dia sudah tergigit oleh makhluk gaul yang menjadikan dirinya setengah gawa dan setengah manusia. Dan scene memperlihatkan pada si Kaneki yang sedang kelaparan. Lalu dia ingin sekali memangsa manusia di dekatnya. Namun jiwa dan rasa nurani kemanusiaannya masih melekat pada dirinya. Kemudian dia mencium aroma-aroma di daerah itu dan dia pun menghampirinya. Dan scene pun memperlihatkan kepada si Kaneki yang sudah tiba di tempat aroma-aroma dan kemudian dia pun terkejut ketika melihat sesosok gaul sedang memakan daging manusia. Tak lama kemudian sesosok gaul lain menendang kepalanya sampai modar, dikarenakan itu wilayah tempat ngobdarnya. Dan si Kaneki pun digantung oleh sesosok gaul itu yang bernama Nishiki Nishio. Namun ada sesosok gaul wanita yang bernama Tauka. Dan si Tauka pun menjelaskan bahwa wilayah ini adalah wilayah temannya. Dan kemudian mereka pun diadu. Setelah memenangkan sparring, si Tauka menawari daging manusia kepada si Kaneki. Namun si Kaneki yang terlalu takut kepada si Tauka, dia pun meninggalkannya. Scene memperlihatkan si Kaneki yang menghampiri si Tauka. Lalu dia meminta makanan sambil memohon-mohon. Tuh tadi ditawaran embung, ayeuna hayang. Dan si Tauka pun melemparnya dengan kue sambil ngabacot. Bagaimana rasanya kue, donat, stroberi, coklat, jeruk, melon, spaghetti, nasi kari, nasi bungkus, dan susu randa. しろよ。エースは
教えろ。あんた人間だったんだろ。Saat si Tauka sedang memaki dan mencaci si Kaneki, datang seorang aki-aki. Dia adalah bos besar dari kumpulan gaul Ataiku. Lalu dia pun melerai bacotan si Tauka dan dia pun mengajak si Kaneki ke dalam kafe yang suka didatangi oleh si Theo. Yang ternyata kafe itu adalah tempat berkumpulnya para gaul. Wow. Saat berada di kafe itu, si Kaneki pun diberi kopi oleh bos besar yang bernama Yoshimura. Dikarenakan kopi bisa diminum oleh para gaul. Ngopi halawa. Shin memperlihatkan pada si Kaneki bersama si Theo. Dan si Theo pun mengajak si Kaneki untuk bergabung bersama grup umpriknya. Saat si Theo akan mengenalkan si Kaneki pada seniornya, dan kemudian kita akan diperlihatkan kepada si senior yang sedang umprik. お願いします。やべ。何？ Yang ternyata senior si Theo adalah seorang gaul yang waktu itu kalah sparring bersama si Tauka. Lalu si senior pun ngabacot pada si Kaneki. Jadi kau berpikir sekarang saatnya untuk mengakhirinya. Dan kemudian つうか飯行きません。そう、飯にすっそうだな。ya si Theo pun didagorkan kepalanya. Riet. Saat si senior akan memakan si Theo, si Kaneki pun berusaha untuk menyelamatkannya. Namun si senior mengeluarkan jurus Kagune-nya, bijil buntut. Dan kita akan diperlihatkan dengan jurus Kagune si Kaneki. Setelah si Kaneki memenangkan sparring, dia pun ingin memakan si Theo. Dan kemudian si Tauka dan temannya datang, lalu membawa si Kaneki ke kafe Ataiku. ほんとうんざりする。 Shin memperlihatkan si Kaneki yang terbangun di penginapan kafe Ataiku. Lalu si Aki ngabacot, kau satu-satunya orang yang bisa hidup di dunia gawa dan dunia manusia. Dan si Kaneki pun ditawari bekerja di Ataiku supaya kau bisa mempelajari dunia pergaulan. Shin memperlihatkan si Kaneki yang sudah bekerja di kafe Ataiku. Tak lama kemudian, si Hinami dan ibunya akan pergi meninggalkan kafe Ataiku menuju distrik 24. Yang dimana tempat itu adalah tempat tinggal terakhir bagi para gaul. Setelah mereka pergi dari kafe Ataiku, hujan pun turun. Dan si Aki menyuruh si Kaneki untuk mengantarkan payung kepada mereka. Cinta hujanan meren. Dan kita diperlihatkan kepada mereka yang sedang berteduh. Dan kemudian mereka dihampiri oleh organisasi KPG. Dan si ibu menyuruh pergi pada anaknya. Lalu si ibu pun mengeluarkan jurus Kagune-nya. Hebat. Saat si Hinami akan kembali ke kafe Ataiku, dia pun bertemu dengan si Kaneki. Dan dia pun meminta bantuan padanya. Akan tetapi si Kaneki terlalu takut untuk melawan organisasi KPG. Lemah. Dan mereka pun menyaksikan kematian ibu si Hinami. Modar.
Shin memperlihatkan si Kaneki yang meminta diajarkan bertarung pada si Tauka dikarenakan dia sudah lelah menjadi orang lemah. Tah gitu tadi teh. Dan kemudian si Tauka pun mengajarinya. トカちゃんトカちゃん私こういうやり方しかできない。私たちグールは骨折ぐらいだったらすぐ。やりゃできんじゃん。かぐね。 Shin memperlihatkan si Hinami yang diikuti oleh ketua KPG. Lalu si Tauka datang yang akan menyelamatkan si Hinami. Dan mereka pun separing. Siapakah yang menang? Ya, si Tauka pun kalah separing dengan si ketua KPG. Saat si ketua KPG akan membunuh si Tauka, kemudian tangan si ketua KPG disabet oleh Kagune si Hinami. Hakan. 素晴らしい。 Dan si ketua KPG pun dibunuh oleh si Tauka Modar. Shin memperlihatkan si Kaneki yang akan membalaskan dendam atas kematian ibu si Hinami, yang dimana dia mencegat asisten KPG. Dan mereka pun diadu. Siapakah yang menang? Ya, si Kaneki lah pemenangnya. Dan si Kaneki pun pergi meninggalkan si asisten KPG menuju si Tauka. Dan mereka pun dihampiri oleh temannya si Tauka. Dan kemudian mereka pun pergi menuju Cafe Ataiku. Lalu para gaul pun hidup bahagia, tidak ada gangguan. Ending yang sangat menggeolkan.